Bismillahirrahmanirrahim. Al-bi'tsatul Muhammadiyatu hiya khatimatur risalat. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah penutup. Nah, ini prinsip nih Pak. Ini prinsip nih sebenarnya. Ungkapan ini prinsip. Jadi kalau entar ada tukang cukur, kalau entar ada pelatih badminton ngaku Nabi, gaplokin aja. Karena udah dasar nih. Kan gitu ya? Bahkan belum lama kan ada yang lagi rame nih. Ada kiai umurnya seumuran bapak saya itu, seumuran ayah saya, udah tua, dipanggil Buya lagi. Kepleset nih orang, bilang kalau seandainya apa? Islam itu belum sempurna. Allahul musta'an, ya Allah. Padahal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Garis bawahnya adalah di khataman nabiyyin ini adalah penutup para nabi, enggak ada lagi. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dan di antara hikmahnya adalah ketika beliau memiliki 3 orang putra dan semuanya wafat di usia kecil itu. Kan Rasulullah ada 2 nih di antara perkara-perkara yang penting mendasar. Ini prinsip dalam agama nih. Pertama, dalam risalahnya Rasulullah nggak punya guru kecuali Jibril dan langsung Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Ada nggak Rasulullah punya guru SD-nya gitu, guru SMP? Ya kan kalau zaman sekarang kalau ada nabi di daerah kita nih jadi nabi, culun. Nabi punya ijazah. Nabi punya ijazah. Kata kepala sekolahnya, tuh ijazah yang tantangin saya tuh. Sekarang jadi nabi dia. Kan lucu. Betul nggak? Ya kalau kita jadi ustadz, jadi kiai, terus kemudian kepala sekolah zaman kita SD ngaku-ngaku bagi gurunya, wajar. Ini sekarang udah jadi terkenal dia sekarang ini Ustadz Abdul Somad udah jadi dai internasional. Dulu SD-nya sama saya kepala sekolahnya. Kan enak ceritainnya. Ustadz, kiai, enak. Tapi kalau nabi, ini dulu waktu belum jadi nabi belajar Iqra-nya sama saya. Enak gak didengarnya? Nggak enak. Makanya ada 2 hal yang pokok sekali. Bahwasanya Rasulullah itu nggak punya guru. Wala pamannya, meskipun pamannya nggak punya guru, nggak mengajari apa-apa tentang agama. Nggak ada. Karena Jibril lah yang mengurus semua urusannya Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah itu tidak memiliki anak penerus kecuali para sahabat yang membawa risalah dakwahnya. Oleh karena itu, klaim pengakuan yang dikatakan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu ardah, saya katakan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ardah, menantunya Rasulullah SAW yang paling mulia. Ketika mereka mengatakan mestinya Sayyidina Ali yang jadi khalifah, nggak ada. Bukan karena tafdilnya di situ, tetapi apa? Karena Rasulullah SAW sudah tahu siapa yang akan menjadi penerusnya. Tidak ada ahli keluarganya yang harus memegang zimam. Bahkan mohon maaf nih, orang-orang Syiah itu klaimnya apa? Semestinya itu risalah, itu wahyu turunnya buat Ali, bukan buat Muhammad. Waktu Jibril turun, Ali masih kecil. Yang nerima Muhammad, Muhammad keenakan jadi nabi. Cari deh, di referensinya orang Syiah sendiri ngomong begitu. Coba tuh, sableng nggak tuh? Zaman sekarang dia ngaku paling cinta Ahlul Bait, bohong. Jangan percaya, makanya jangan percaya sama Syiah. Ini saya diciriin nih, viral nih, ini live diciriin nih statik. Beneran? Kan logikanya kagak nyambung. Dia bilang cinta Ahlul Bait, ya kan? Tapi dia satu sisi di dalam mazhab Syiah ada yang menuduh bahwasanya risalah nubuah itu semestinya untuk Ali. Tapi karena Jibril pas turun Ali masih kecil, belum balik, diterimalah oleh Muhammad titipan. Entar kalau Ali udah gede ente ajarin. Kagak diajarin sama Muhammad SAW. Katanya keenakan jadi nabi. Tuh orang Syiah. Makanya sekarang dijualannya apa? Jualannya hubbu ahlul bait, cinta ahlul bait, cinta habaib, cinta keturunan Nabi. Bohong. Dia paling sadis sama keluarganya Nabi. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berada di Mekah di musim haji. Sayyidina ibn Umar nih, Abdullah ibn Umar siapa berarti? Anaknya Umar bin Al-Khattab.
Ada serombongan orang Irak pergi haji, dan saat itu kan Karbala letaknya di Irak, betul nggak? Karbala nih, peristiwa Karbala, ntar nih yang bentar lagi ntar Muharram dia rame lagi nih, Muharram dia rame lagi. Itu dia bilang apa ya? Nanya nih, ketemu musim haji, nanya ke Sayyidina Abdullah bin Umar. Nanya tentang apa coba? Kata orang Irak, ya Ibn Umar, ma hukmu damil ba'udah? Apa hukumnya darah nyamuk? Sayyidina Ibnu Umar ketawa. Ini pertanyaan setelah peristiwa Karbala. Setelah peristiwa Karbala, Sayyidina Husain udah meninggal, udah habis dibantai, dipenggal palanya. Tapi sekarang ini playing victim, dia nuduh-nuduh tuh. Yang bunuh Ahlus Sunnah, kagak ada. Yang bunuh Ahlus Sunnah. Apa kata ini jawaban yang paling utama nih, paling depan nih. Kata sini Abdullah bin Umar apa? Dia manggil sahabatnya, teriak gitu. Ya hadza, woi liatin nih, unzuru ila hadza, liatin nih orang. Datang dari Irak ke Mekah haji, nanya sama saya tentang hukum darah nyamuk. Sementara mereka udah datang berkeroyok, ngeroyokin, menggal palanya keturunan Rasulullah SAW. Terus dia nanya hukum darah nyamuk. Dia kagak tanya apa hukum darahnya keturunan Rasulullah SAW yang kami bunuh. Dia kagak nanya. Itu kan fitnah tuh, yang sampai sekarang akhirnya banyak orang yang linglung. Dari kecil nggak pernah ngaji, dari kecil nggak dekat sama ulama, dari kecil jauh sama masjid. Pas lagi hijrah, udah di kantor, bosen sama riba, bosen sama pacaran, bosen sama kumpul kebo, belajar, ketemunya sama orang Syiah, ya begitu jadinya. Akhirnya apa? Disalah-salahin tuh orang. Ini yang prinsip, kembali kepada Al-Bi'satul Muhammadiyah ya khatimatur risalah, penutup. Nggak ada lagi nabi. Jadi kalau di Indonesia nih rupanya enak juga jadi nabi bohong-bohongan. Tapi lucunya ada juga yang ngikutin dulu. Satu dua mah ada, satu dua tuh ada aja yang percaya. Ya mungkin itu yang dapat bansos kali dikasih ini. Pokoknya bapak kalau ngikut saya jadi ngakuin saya seorang nabi, minimal nih 1 bulan 5 kilo beras mendapat. Ngaku nggak? Ngaku nabi. Ya udah ikut aja deh. Ya kan? Musadek dulu tuh, mantan pelatih badminton. Ada yang tukang cukur di Tasikmalaya, jadi nabi, gampang banget jadi nabi.